Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan bagi kita semua. Saya Naila Ariniasin, selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi untuk kelompok 9 dengan tema perancangan sistem basis data toko online elektronik. Baik, di sini saya tidak sendiri, ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Haidir Palevi, lalu berikutnya ada Naufali Semuriansyah, lalu ada Muhammad Haidar Abdurrahman, lalu ada Montia Indriani, lalu ada saya sendiri Naila Arin Yasin, lalu ada Maisa Ikni Ramadan, lalu ada Muhammad Arafi, lalu ada Riki Abnur Rahman, lalu ada Muhammad Dafi Sukandar, lalu ada Miko Muhammad Janah, lalu ada Rahmawati Nur Intan, lalu ada Maura Trial Hapsi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Haidar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Abdurrahman dengan NIM 192415993, akan menjelaskan perkenalan dan pembagian tugas tim kami. Tim kami beranggotakan 12 orang, yaitu pertama Reza Kaider Fahlevi sebagai koordinator tim, kedua Noval Hisyam Yuryansyah sebagai analisis tim sistem, tiga saya sendiri Muhammad Haidar Abdurrahman sebagai desainer IR di tahap 1, keempat Mutia Indriani sebagai desainer IR di tahap 2. Kelima, Naila Ardini Yasin sebagai programmer SQL 1. Keenam, Mahesa Ramadan sebagai programmer SQL 2. 7, Muhammad Arafi sebagai query builder 1. 8, Riki Abdurrahman sebagai query builder 2. 9, Muhammad Dafi Sukandar sebagai tester dan QA 1. 10, Miko Muhammad Jana sebagai tester dan QA 2. 11, Rahmawati Nur Intan sebagai dokumentator. 12, Mauratri Al-Habsi sebagai desainer slide. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Maisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mesik Ramadan dengan NIM 19240996. Sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan normalisasi database e-commerce. Lebih tepatnya menjelaskan tahapan UNF dan 1NF. UNF atau Unormalized Form adalah bentuk awal dari struktur data dalam satu tabel tanpa pemisahan entitas. Dalam UNF, satu kolom bisa berisikan banyak nilai atau multi value, dan ada pengulangan data dalam satu baris. Hal ini membuat data sulit dikelola dan beresiko menjadi duplikasi, serta kesalahan saat melakukan input, update, ataupun delete data. Nah, di sini ada tahap UNF dari kelompok 9, yaitu e-commerce. Yang pertama nama, no underscore telepon, nama, alamat, email, ID underscore produk, nama underscore barang, stok underscore barang, harga underscore barang, deskripsi, kategori, ID underscore pesan, ID underscore pelanggan, tanggal underscore pesan, total underscore bayar, metode underscore bayar, ID pengiriman, ID underscore pengiriman, ID underscore pesan, metode underscore kirim, no underscore resi, status underscore kirim, estimasi underscore tiba, ID underscore produk. Nah, itu merupakan tahapan URL kami. Selanjutnya kita akan membuat ke tahap 1NF. Nah, 1NF atau first form adalah tahapan pertama dalam proses normalisasi database. Dalam 1NF, semua dapat harus bersifat atomik, atau artinya setiap kolom hanya berisikan satu nilai. Data yang sebelumnya berisi atribut ganda atau pemulangan seperti dalam UNF dipecah menjadi beberapa baris agar lebih rapi dan mudah dikelola. Selain itu, mulai ditentukan primary key untuk mengidentifikasi data secara unik. Nah, ini merupakan tahapan satu UNF untuk
database e-commerce kami. Di sini satu NF kami yaitu ada ID pelanggan, ID underscore pelanggan, terus nomor telepon, alamat, email, terus ID underscore produk ini primary key, nama underscore barang, terus stok underscore barang, harga underscore barang, deskripsi kategori. Nah, ini ada ID underscore pesan, itu primary key, terus tanggal underscore pesan, terus total underscore bayar, terus metode underscore bayar, ID underscore pengiriman ini primary key, metode underscore kirim, no underscore resi, status underscore kirim, estimasi underscore tiba. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik. Lalu untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Davi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Sukandar dengan NIM 192403112. Saya akan melanjutkan tadi materi Mahesa. Selanjutnya ada 2NF atau Second Normal Form. Masuk ke tahap 2NF ini, tabel mulai dipisahkan berdasarkan entitasnya dan relasi antara entitas mulai terlihat. Yang pertama itu ada tabel pelanggan, menyimpan data pribadi pelanggan yang berisi ID underscore pelanggan sebagai primary key, lalu ada atributnya yaitu ada nama, lalu ada no underscore TLP, lalu alamat, dan terakhir email. Lalu yang kedua ada tabel pemesanan yang berisi ID underscore pesan sebagai primary key, lalu mempunyai atribut tanggal TGL underscore pesan, lalu total underscore bayar, metode underscore bayar, lalu di situ ada ID underscore pelanggan sebagai foreign key dan ID underscore produk sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel produk yang berisi ID underscore produk sebagai primary key, lalu beratribut nama underscore barang, harga underscore barang, deskripsi, kategori, stok underscore barang. Selanjutnya ada tabel pengiriman yang berisi ID underscore kirim sebagai primary key, lalu beratribut metode underscore kirim, TGL underscore kirim, no underscore resi, estimasi underscore tiba, status underscore kirim, dan ada ID underscore pesan sebagai foreign key. Dan relasi ini mengurangi duplikasi dan mulai memperjelas struktur data antar entitasnya. Baik, cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmawati Nur Intan dengan NIM 192411719. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai normalisasi yaitu bagian 3NF atau Trade Normal Form. Pada tahap ini, tabel pelanggan, produk, dan pengiriman tetap seperti di 2NF. Selain itu, menghilangkan transitif dependensi atau ketergantungan transitif yang mengakibatkan redundansi serta inkonsistensi. Memastikan semua atribut non-key hanya bergantung pada primary key, dan menambahkan tabel detail underscore pemesanan untuk menyelesaikan relasi many-to-many antara pemesanan dan produk. Karena satu pemesanan bisa memiliki banyak produk dan satu produk bisa ada di banyak pemesanan. Selanjutnya, pada 3NF ini tidak ada atribut non-prime yang bergantung pada atribut non-prime lainnya. Seperti contoh, harga tidak bergantung ke subtotal tapi ke produk. Dengan 3NF, data menjadi lebih modular, efisien, dan tidak bergantung satu sama lain secara tidak langsung. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Reza. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Reza Khaidir Fahlevi dengan NIM 192402355. Saya akan menjelaskan IRD atau Entity Relationship Diagram.
yaitu untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Seperti contoh di gambar, ada beberapa atribut atau entity. Yang pertama itu ada pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama, email, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada atribut pemesanan, eh, entity pemesanan yang beratribut ID pesan, ID tanggal, ID total bayar, ID detail, metode bayar, dan ID pelanggan. Yang kedua, yang ketiga ada pengiriman yang beratribut ID kirim, status kirim, ID pesan, noresi, estimasi tiba, tanggal kirim, dan metode kirim. Yang keempat, ada detail pemesanan yang beratribut ID detail, jumlah barang, ID produk, total pemesanan, dan subtotal. Dan yang terakhir itu ada produk yang beratribut ID produk, deskripsi, nama barang, harga barang, dan stok barang dan kategori. Dan saya akan menjelaskan relasinya. Yang pertama, pelanggan ke pemesanan. Nama relasinya itu melakukan. Kardinalitasnya, satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan atau one to many. Yang kedua, pemesanan ke detail pemesanan. Berelasi dengan bernama memiliki. Kardinalitasnya, satu pemesanan memiliki banyak detail pemesanan atau one to many. Yang ketiga, detail pemesanan ke produk yang memiliki berelasi berisi. Kardinalitasnya satu produk bisa masuk ke banyak detail pemesanan atau many to one. Dan yang terakhir itu ada pemesanan ke pengiriman yang berelasi menghasilkan. Ya, kardinalitasnya itu satu pemesanan dapat menghasilkan satu pengiriman. Eh, One to one. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niko. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Muhammad Jannah dengan NIM 1924017. Saya akan menjelaskan slide skema transaksi. Ini adalah skema transaksi dari sistem database e-commerce yang kami rancang. Skema ini menggambarkan alur transaksi mulai dari pelanggan melakukan pembelian hingga proses pengiriman dan transaksi dinyatakan selesai. Pertama, data pelanggan disimpan di tabel pelanggan yang mencakup informasi seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Ketika pelanggan melakukan pembelian, data tersebut masuk ke tabel pemesanan yang mencatat metode pembayaran dan total pembayaran. Tabel ini terhubung ke tabel detail pemesanan yang menjelaskan produk apa saja yang dibeli, jumlahnya, dan subtotalnya. Tabel produk menyimpan data seluruh barang tersedia di sistem seperti nama barang, harga, stok, dan deskripsi produk. Setelah pemesanan dilakukan, akan ada proses pengiriman yang mencatat metode pengiriman yang dipilih, tanggal kirim, estimasi tiba, serta status pengiriman, apakah barang sedang dalam perjalanan atau telah sampai. Sedangkan untuk alur skemanya dimulai dari pelanggan, lalu ke pemesanan, detail pemesanan, lalu ke produk, lalu ke detail pengiriman. Dengan skema ini, seluruh transaksi dapat tercatat dan dilacak dengan rapi dan efisien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dan membuat tabel. Yang pertama itu membuat database, kita bisa menggunakan create database. Setelah itu nama databasenya. Karena di sini kami
bertemakan toko online elektronik, jadi namanya itu e-commerce underscore DB. Selanjutnya itu menampilkan database-nya. Untuk menampilkan database-nya, kita bisa menggunakan show database titik koma. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database e-commerce underscore DB, yaitu menggunakan use e-commerce underscore DB. Untuk membuat tabelnya, kita bisa menggunakan create table pelanggan yang berisikan ID pelanggan, bertipenya integer, berkarakter 5, not null, dan auto increment. Dan selanjutnya ada nama nama bertipe varchar berkarakter 25, not null. Selanjutnya ada alamat bertipenya teks dan not null. Dan selanjutnya ada email bertipenya varchar berkarakter 30 dan not null. Dan selanjutnya ada nomor telepon no underscore telepon no underscore TLP bertipe varchar berkarakter 15 dan not null. Nah, untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat, kita bisa menggunakan show tables titik koma. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ricky. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Rizky Abdurrahman dengan NIM 19240954. Di sini saya akan menjelaskan tentang insert table dummy. Pada bagian ini kita menggunakan perintah insert into untuk menambahkan data ke dalam tabel pelanggan. Tabel ini memiliki 4 kolom utama, yaitu nama, alamat, email, dan nomor telepon. Setiap kolom akan diisi dengan informasi pelanggan yang sesuai. Di contoh ini, saya menambahkan 4 data pelanggan sekaligus. Misalnya, data pertama adalah Andi Pratama yang berasal dari Jakarta, dengan alamat email dan nomor telepon. Masing-masing baris pada bagian values berisi informasi satu pelanggan. Dengan perintah ini, kita bisa mengisi data awal secara efisien dan cepat. Langkah ini sangat penting karena data pelanggan akan dibutuhkan dalam berbagai proses sistem seperti transaksi, pengiriman barang, atau laporan penjual. Kita bisa lihat di sini query-nya, kita menggunakan insert into, lalu dilanjut dengan pelanggan. Pelanggan di sini adalah nama tabelnya, bisa nama tabelnya bisa pelanggan, pengiriman, pemesanan, dan lain-lain. Lalu yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup di sini adalah kolom dari tabel pelanggan atau tabel yang lainnya. Dan values adalah isi dari kolom yang ada di tabel pelanggan. Baik, begitu saja. Seperti itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan oleh moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muntia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan nama saya Muti Indriani dengan NIM 19241670. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai insert tabel dummy, yaitu menampilkan isi kolom tabel, yaitu select from pelanggan yang berisi tabel it pelanggan dengan jumlah 32 pelanggan, lalu ada nama pelanggan, lalu ada alamat pelanggan, lalu ada email pelanggan, dan lalu ada nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, tabel selanjutnya bisa diisi mengenai pemasaran dan pengiriman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maura. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maura Trialapsi dengan NIM 19240908. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil query, yaitu ada query dasar. Lanjut aja kita select pelanggan, nama underscore barang, sum, buka kurung, dp dot jumlah, underscore barang, tutup kurung, as, total underscore terjual. Selanjutnya ada from detail underscore pemesanan DP. Selanjutnya ada join produk on dp.id underscore produk p.id underscore produk. Selanjutnya ada group by dp.id produk, order by total terjual, titik koma. Nah, di sini ada nama barang dan juga total terjualnya. Di sini total terjualnya, nah ini boleh di switch ke bawah. Nah,
Oke, di sini ada nama-nama barang dan yang terjual seperti Oppo, Realme, dan lain-lainnya. Eh, ada 32 barang yang nama barang dan total terjualnya. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nopal. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novalisya Muriansyah dengan NIM 192406669. Di sini saya akan memaparkan materi tentang query lanjut dalam proyek kami. Di sini kami membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan total belanja pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Di sini kami juga menggunakan sintaks create prosedur dengan total underscore belanja underscore per underscore pelanggan dalam kurung in ID underscore pelanggan integer. Nah, di dalamnya kami menjumlahkan total bayar dari tabel pemesanan berdasarkan ID pelanggan menggunakan sum. Lalu setelah dijumlahkan, eh, kami bisa memanggilnya menggunakan perintah call total total underscore belanja underscore per underscore pelanggan yang berkarakter 5. Hasilnya ditampilkan pada tabel di kanan bawah yaitu dengan hasil Dedi Kurniawan dengan total belanja sebesar Rp1.700.000. Nah, dengan adanya query ini, kami bisa mengetahui produk terlaris dan pelanggan yang paling banyak belanja, yang sangat berguna untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.